Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Monkey D. Dragon adalah salah satu karakter yang membuat banyak fans penasaran. Sosoknya terkenal sebagai ayah Luffy dan pemimpin pasukan revolusioner, namun masih banyak masa lalunya yang janggal dan belum jelas hingga sekarang. Ayah Dragon Guard juga terkenal sebagai orang paling terpandang di Angkatan Laut. Dan Guard sangat keras dalam mendidik keturunannya. Hal ini terbukti ketika Luffy bercita-cita menjadi bajak laut. Guard adalah orang yang paling menentang keinginan Luffy. Mungkin di masa lalu Guard juga pernah memaksa Dragon untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut. Terbukti beberapa orang dari Angkatan Laut seperti Smoker langsung mengenali Dragon ketika pertama kali bertemu. Padahal Dragon telah menyimpan identitasnya dengan sangat rapi, mengingat dia adalah seorang pemimpin pasukan revolusioner, yang identitasnya mungkin sangat rahasia. Melihat reaksi Smoker ketika pertama kali bertemu di Logutom, nampaknya Smoker telah mengenal Dragon cukup lama. Bisa jadi mereka berdua di masa lalu adalah partner yang cukup solid di Angkatan Laut. Bahkan bisa jadi Dragon sempat menduduki kursi Admiral sebelum akhirnya memutuskan keluar dari Angkatan Laut. Ini menjadi salah satu teori atau spekulasi yang banyak fans bahas. Apa benar Dragon mantan Angkatan Laut? Dalam teorinya sendiri dijelaskan bahwa ada kemungkinan jika Monkey D. Dragon sebenarnya merupakan mantan Angkatan Laut. Dia menduduki jabatan sebagai Admiral atau posisi penting lainnya. Selain bagaimana Smoker mengenali Dragon, ada beberapa hal lain yang dianggap memberikan petunjuk bahwa Dragon adalah mantan Admiral atau Angkatan Laut. Ichiro Oda memang sangat senang untuk memasukkan berbagai elemen atau unsur-unsur sejarah, mitos, dan legenda dalam ceritanya. Contohnya adalah Pulau Elbaf yang terinspirasi dari kata fabula terbalik. Kemudian adanya kemiripan cerita Momotaro dengan Arch Wano Country yang sedang berjalan saat ini menjadi bukti lain dari hal tersebut. Dalam mitologi Tiongkok, lautan terbagi menjadi 4 utara, selatan, barat, dan timur. Keempat laut tersebut kemudian memiliki perwakilan warna yaitu kuning, biru, merah, dan putih. Keempat lautan juga diwakili oleh binatang yaitu monyet, burung, naga, dan anjing. Jika kalian perhatikan antara mitologi Tiongkok tersebut dan cerita One Piece, ternyata ada kesamaan yang nyata. Wilayah Laut Utara merupakan wilayah dari monyet kuning yaitu Kizaru. Burung biru yaitu Aokiji merupakan penjaga Laut Selatan. Anjing merah yaitu Akainu merupakan penjaga Laut Barat. Dan hal ini tentunya menyisakan wilayah Laut Timur yang diwakili oleh naga putih yaitu Dragon. Ada mitologi lainnya yang mendukung mitologi sebelumnya di mana ada seorang raja yang memiliki 4 orang pengikut yang setia. Mereka berbentuk seperti burung, monyet, anjing, dan burung pegar. Suatu hari itu, sang burung menyadari betapa jahatnya sang raja, sehingga dia memutuskan untuk pergi, tapi tidak memberitahu yang lainnya tentang fakta yang sebenarnya. Sang anjing begitu setia kepada rajanya, sedangkan sang monyet bingung dengan apa yang terjadi. Si burung pegar terlalu malas untuk melakukan sesuatu. Jika semuanya kita cocokkan, maka kita terlihat kesamaan dengan ketiga admiral terkuat sebelumnya. Akainu begitu menganggungkan keadilan absolut, hal yang selama ini selalu Angkatan Laut dan pemerintah dunia banggakan. Kizaru sepertinya tidak peduli dengan apa yang terjadi dan bagaimana Aokiji berperilaku juga sepertinya terinspirasi dari mitos tersebut. Dragon ingin mengubah sistem Angkatan Laut. Dragon sendiri mewakili burung yang tahu tentang kejahatan dari sang raja, dan raja dalam cerita One Piece sendiri adalah pemerintah dunia. Menjadi anak seorang Monkey D. Guard, mungkin Dragon pada saat itu berharap bahwa dengan dia bergabung dia bisa memberikan perubahan besar. Nyatanya apa yang terjadi di dalam pemerintah dunia terlalu sulit untuk dia ubah. Mereka sudah terlalu jahat. Akhirnya Dragon pun membentuk pasukan revolusi dan mendedikasikan hidupnya untuk mewujudkan impiannya mengubah dunia, mengganti sistemnya, dan menghapus rasialisme, diskriminasi, dan juga hal-hal lainnya yang pemerintah dunia lakukan. Dragon benar-benar berdedikasi terhadap tujuannya ini sampai-sampai dia melupakan anaknya sendiri. Apapun yang terjadi, sesuatu mungkin terjadi dalam hidup Dragon yang kemudian memaksanya harus meninggalkan seluruh kehidupan lamanya dan memulai kehidupan baru sebagai seorang pemberontak karena dia menganggap kejahatan yang pemerintah dunia lakukan sudah tidak bisa dia tolerir lagi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.